Ini tuh adonannya masih kayak bubur. Oh, oke. Ini bahannya apa, Mas? Aku bahannya tepung tapioka ini tepung pati kanji. Kayak bawang, penyedap rasa, terasi, ya, garam, udah itu aja kalau aku. Nggak pakai bahan-bahan kimia apapun. Terus habis itu Dari sini masuk diaduk di adonan sini nih. Dari tadi dicampur sama tepung ini. ini. Ya, Ini apa nih namanya? tepung tapioka. Oh, tepung tapioka. Tepung tapioka diaduk di sini sampai kira-kira 90% lah kematangannya. Ini kan masih lembek tuh. Ini kalau kira-kira kematangannya udah cukup itu baru langsung dipindahin, ya masukin ke mesin. Saat ini bisa sampai berapa kilo adonan nih? Ini kalau perkiraan kurang lebih, sebenarnya kalau ngukur pasti belum pernah sih. Mungkin bisa sampai 20 kilo lebih ya, Mas. 20 kilo bisa jadi berapa kerupuk? Kalau satu gini aja ini 20, 40 sekali keluar. Mungkin ini kalau pastinya sih saya kurang ini ya. Tapi banyak ya? Banyak juga sih kalau 1000 bisa? bisa. Oh bisa? Bisa. Wah 20 kilo adonan bisa sampai Iya. 1000 kerupuk ya? Iya. Kurang lebih 20 tuh minimalnya sih kalau menurut saya. Soalnya kan kita kalau bikin adonan nggak dihitung per kilo, jadi Asal penuh ya? asal di sini penuh gitu, penuh buat sini. Sekali ngadon tuh buat satu ini penuh gitu. Nah di sini juga kita nyortir, Mas. Oh, Jadi kayak apa gini, ini? yang terlalu tipis kita ambil. Oh kerupuknya terlalu tipis? Jadi nggak masuk terlalu tebal kita ambil. Oh masuk ini ya standar? Standar Kursi. saya gitu. Oh, Ini tuh jadi mesin buat ngasilin uap. Oh. Jadi dalam tabung ini kita isinya air. Kita masak air pakai kayu, di sana ada tunggunya. Nanti uapnya disalurin ke mesin pengukus, ke mesin ovenan gitu. Jadi kita ngeringin, ngukus sama ngeringin pakai uap panas. Oh gitu. Uap air gitu. Lupa buat nyalurin uapnya deh, Mas. Nah, di sini kan untuk pengukusan nih. Nanti itu masuk, kita sembur pakai uap airnya sini, uap dari panasnya situ. Oh gitu. Buat kukusnya, jadi prosesnya nggak ngerebus di atas pengukusan langsung gitu. Keren banget masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan Prianto, saya putra dari pemilik pabrik kerupuk Ikhtiar, Pak Haji Yayan. Di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang pabrik kerupuk kita di sini. Gitu. Kalau usaha kerupuk ini Bapak mulai di Semarang itu dari tahun 85. Jadi kira-kira udah 37 tahun sih di Semarang itu udah. Dari awal 85 tuh emang kita pindah-pindah tempat sebelumnya, Pak. Gitu. Bapak itu sebelumnya ngontrak berapa kali pindah-pindah tempat, dari 11 tahun mungkin Bapak itu kontrak di tempat orang gitu. Akhirnya kita tahun 90-an lah Bapak mulai bisa beli lokasi di sini sedikit-sedikit dan akhirnya sampai sekarang seperti ini gitu.
setelah diangkat dari mesin pengukus tadi, nanti diangkat dipindahin ke alasnya ini apa? Kibik apa namanya nih, yang dari bambu ini. Iya. Untuk dimasukin ke ruang ovenan. Nanti dimasukin satu persatu gitu. Di sini juga bagian sortir juga sebenarnya. Jadi kita ada 3 kali sortir, pertama di mesin, kedua di sini sebelum masuk ovenan, ketiga nanti saat orang pedagang mau beli, pilihin lagi gitu. Di sini juga kalau yang tidak sesuai standar diambil juga, gitu. Daur ulang lagi nanti dari awal. Jadi meminimalisir barang-barang yang nggak sesuai standar gitu. Dari ovenan digiling 3-4 jam, ditaruh sini paginya baru saya giling. Oh, digiling. Maaf, saya pinain dulu. Nah, kalau digiling ini buat apa tujuannya, Pak? Untuk ngilangin kadar air yang masih sisa. Oh, kadar yang tersisa Karena di sana kan kita pakai oven ya? panas itu kan, nah panas selalu ada air juga gitu, masih ngandung air. Nah nanti kita keringin lagi di sini. Di sini pakai pengering. Untuk bijian mungkin kita dalam satu hari bisa produksi sampai 30.000 biji kerupuk. Itu 30 itu masuk 25 sampai 30 itu ya perkiraan rata-rata lah gitu ya. Kadang bisa kurang, kadang bisa banyak gitu. Kalau permintaan paling tinggi biasanya pas musim-musim apa, Mas? Kalau gitu sih biasanya nggak tentu sih, kadang pas musim, biasanya kalau kerupuk kan enak dimakan makanan panas-panas gitu ya. Biasanya musim hujan tuh enak tuh. Biasanya musim hujan justru agak lumayan gitu. Tapi kan kendala di musim hujan kita juga produksi harus lebih ekstra. Dari apa yang Bapak arahin saya gitu untuk di usaha seperti ini ya, pertama kita juga dalam usaha harus jujur, harus kita sabar ya, kalau ada kendala apa kita tetap harus sabar. Dan biasa yang paling utama dia ulet. Kalau Bapak pesan saya tuh, kamu udah bisa jujur dan sabar udah harus ulet. Jadi kalau kondisi apapun juga jangan nyerah, jadi harus dicari solusinya tapi dengan cara yang benar gitu. Tetap balik lagi kita harus doa dan usaha. Makanya kayak nama pabrik saya juga Ikhtiar, karena kita modalnya doa dan usaha itu gitu. Ya kalau harapan itu semua pengusaha kerupuk pasti kedepannya pengen lebih bagus ya, pengen berkembang, mungkin segala halnya dari produksi, pemasaran semuanya pengen lebih berkembang gitu. Ya kalau cita-cita pribadi ya sama seperti orang-orang umumnya sih, pengennya ke depan minimal ya apa yang udah sampai sekarang jangan sampai turun gitu. Untuk harapan lebihnya mungkin bisa ngembangin ke pasar lebih jauh gitu, lebih marketnya lebih luas, lebih banyak lah gitu, seperti itu aja sih mungkin. Terus ini didistribusikannya kemana, Mas Ivan? Kalau dari saya pemilik itu biasanya saya nyalurin ke pedagang. Nah, kalau dari pedagang saya nanti baru dia keliling ke warung-warung sekitar Semarang sini sampai Boja, sampai Bawen gitu, sampai daerah-daerah gitu. Ya kalau untuk kedepannya lah itu saya baru menjajaki gimana prosesnya untuk bisa nyampe ke marketnya lebih tinggi dari yang sekarang gitu sih. Cuma untuk asap emang kalau pas awal nyalain api emang kita pasti ada asapnya. Cuma kalau udah jalan gini bisa dicek sendiri asapnya nggak ada. Oh, iya. Ya bukannya nggak ada sih, tapi sangat minim sih. Ya? Nggak seperti waktu awal kita nyalain ini. Kalau udah nyala gini, alhamdulillah asapnya insya Allah nggak bakal terlalu ngepul mengganggu orang gitu. Nah kita juga jaga di sini juga kan. Ya betul. Biar asapnya nggak mengganggu sekitar gitu. Nah kita kasih cerobong ke atas.